Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkat dia jualah yang mana kita telah dapat melaksanakan salat fardu isya berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kebetulan saya sendiri duduk di pengurusan di bagian sosial. Alhamdulillah sampai sekarang yang mana perjalanan sosial kita alhamdulillah ada peningkatan. Yaitu biasanya kalau selama ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau media jamaah sakit ataupun takziah itu cuma ibu saja yang pergi, yang selama ini, dan itu mungkin didampingi oleh saudara Madim Fauzi. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih kurang 20 orang kalau nggak salah saya itu, bahkan mungkin paling sedikit 15 orang, untuk melihat ada kawan-kawan kita jamaah yang sakit atau yang meninggal dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Ustaz kita yang akan memberi ceramah yaitu Bapak Hardiman Tahid Tuan Guru Sinaro. Alhamdulillah beliau sudah sampai di tempat kita ini dengan selamat, dan insyaallah sebentar lagi akan memberikan tausiah beliau. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, perlu juga saya sampaikan bahwa di bulan Februari dulu, waktu serah terima dari bendahara lama, artinya dari sosial, yaitu Bu Emi, uang sejumlah saldo sosialnya itu Rp1.500.000, dan penerimaan selama Maret itu berjumlah Rp360.000, jumlah total Rp1.860.000, dan pengeluaran selama Maret yaitu media rekan-rekan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu sebanyak Rp350.000, dan sisanya yaitu sampai sekarang yaitu Rp1.510.000. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila bapak-bapak, ibu-ibu, untuk tidak memperpanjang kalimat, kita minta saja kepada Bapak Ustaz untuk menyampaikan tausiah beliau. Pada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sadaqallahul azim. Ini nama kami alim ulama, cerdik pandai, bapak dan ibu, Uduk Kandung, para pemuda, hadirin dan hadirat yang saya hormati, kemudian anak-anak kita yang kita sayangi.
Apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada kita sampai selesai Ramadan ini yang mendapat COVID-19. Amin. Namun Ibu dan Bapak, tentu kita tidak lupa selalu berdoa agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Allahumma anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi Ayub. Sehingga beliau menjadi sehat. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Doa Nabi Ibrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wa sayyil asqam. Mari doa itu sering-sering kita baca. Pribadi aku alhamdulillah Ibu Bapak sampai sekarang belum pernah disuntik dan belum pernah juga dites swab. Lalu Pak Gubernur kita Ibu Bapak sempat bertemu dengan saya di Masjid Jami Tarok. Karena saya adalah asli di Tarok, Simago Tilurah, pengurus Masjid Jami Tarok, Bangku Barampe, Musadi Jami Tarok. Pak tamu Ambojo Pak Gubernur awak di Musadi. Beliau menyampaikan karena virus COVID-19 itu di dalam hidung kita, makanya ketika berwudu jangan lupa memasukkan air ke dalam hidung kita itu sampai padi pakai hidung awak Ibu dan Bapak biru airnya. Jadi kita berwudu itu apa yang dipelajari ketika kita sekolah semuanya kita kerjakan. Jangan yang rukun-rukunnya saja. Kalau yang rukun itu kan sesuatu yang harus ada. Yang sunat-sunatnya, yang sunnahnya juga kita kerjakan. Ada yang keliru. Umat Islam menerjemahkan yang sunat itu Ibu dan Bapak, yang sunnah itu dikarajokan Bapak lu, ditinggalkan tidak bawa dan rasul. Ini yang dipegang oleh umat Islam. Sebetulnya artinya sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan merugi. Nah, itu tidak ada terjemahnya. Kalau kita merasakan merugi meninggalkan itu, tentu kita tidak mau. Jadi itu terjemahannya selama ini anda berdosa loh, biasalah. Ya, tidak apa-apaan. Ini kan wajib-wajib keraduan. Kalau yang wajib itu memang sudah utang kita, kewajiban kita. Yang penambahnya ini kan memang yang sunnah ini. Jadi itu terjemahannya yang sesungguhnya. Nanti itu Ibu dan Bapak selanjutnya mari kita ketika berwudu semua kaifiat wudu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar kita berpahala, agar kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ibu dan Bapak, judul tausiah kita malam ini adalah taat sebagai jaminan.
Dasarnya dalilnya surat An-Nisa ayat 69 yang sudah kita baca. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka nanti di akhirat mereka itu bersama-sama dengan para nabi, bersama-sama dengan orang-orang yang benar, bersama-sama dengan orang-orang mati syahid, bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dan salehah. Mereka itulah teman yang terbaik, kata Allah. Mari nanti kita baca di rumah surat An-Nisa ayat 69. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita mulai dari sebab turun ayat. Apa sebabnya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat salah seorang sahabat dalam keadaan menangis. Lalu ditanya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nama sahabat ini Sauban. Wahai Sauban, kenapa engkau menangis? Apa yang engkau tangiskan? Ba mangko menangis? An taraso. Basa ba mangko sadia bana? Dijawab oleh Sauban, maaf ya Rasulullah, hari ini memang saya sangat merasa sedih. Apa yang kau sedihkan? Yang aku sedihkan adalah teringat bagiku bagaimana nasibku nanti di akhirat. Kalau di dunia aku bebas bertemu dengan engkau, aku bebas bergaul dengan engkau, bebas berjamaah bersama-sama dengan engkau. Akan tetapi di akhirat nanti bagaimana nasibku? Apakah aku akan bisa juga bertemu dengan engkau? Kalau engkau pasti masuk surga, karena engkau adalah maksum, terpelihara dari dosa dan kesalahan, dan tempat engkau pasti di dalam surga yang paling tinggi derajatnya. Sementara aku ini dengan ibadah aku yang seperti ini, apakah aku masuk surga atau masuk neraka? Ini yang terpikir oleh Sauban. Sama luang Nabi mendengarkan, terdiam Nabi. Lalu ibu dan bapak, turun ayat surat An-Nisa ayat 69 melalui Jibril. Kemudian dibaca oleh Nabi ayat itu, ya, kepada Sauban. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Selesai Nabi membaca ayat itu, lega perasaannya Sauban, senang hatinya mendengarkan, tidak menangis lagi. Kenapa? Karena ayat itu menjelaskan bahwa orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah, semua perintah Allah dikerjakan, semua larangan Allah dan Rasulnya ditinggalkan, semua perintah Allah dikerjakan,
larangan Allah ditinggalkan, pasti nanti bersama-sama dengan para nabi. Tidak hanya dengan Nabi Muhammad, bersama-sama dengan para nabi dan rasul, bersama-sama dengan orang yang jujur, orang yang benar, bersama-sama dengan orang yang mati syahid, bersama-sama dengan orang yang saleh dan salehah. Itu jaminan orang yang taat mendapat nikmat bahagia dia nanti di akhirat bersama-sama dengan yang 4 orang tadi. Itu riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, ada lagi seorang sahabat namanya Rabi'ah. Rabi'ah ini wanita, sahabat laki-laki. Rabi'ah ini suka membantu Nabi, suka menolong Nabi. Kalau Nabi akan pergi berwudu, dia bersegera mencari air untuk keperluan Nabi berwudu. Karena sudah sering Rabi'ah ini menolong Nabi seperti itu, karena kita ketahui air kalau di Arab Saudi itu kan susah. Lalu ditawarkan oleh Nabi kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan. Anak ketujuh, mintalah. Ini tawaran Nabi kepada Rabi'ah. Lalu dijawab oleh Rabi'ah, qultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ini jawaban Rabi'ah. Aku minta bersama-sama nanti dengan engkau di dalam surga. Ini permintaan Rabi'ah. Beda jawab Ibnu Bapak. Awak kalau menolong orang, awak minta. Upah ya. Tapi Rabi'ah tidak upah dan minta dulu. Sarubu basamu-samu dengan Nabi. Lain pernah tak fikir ibu seperti itu. Lain pernah tak fikir awak. Kamano-mano kan tamano sekali kan tafakur. Termasuk sarubu atau termasuk narko. Ketika awak berzikir, ketika awak tafakur, pikir dia ada masuk neraka atau termasuk sarubu. Ini permintaan Rabi'ah. Lalu dijawab oleh Nabi qala awairu zalik. Wahai Rabi'ah, ada yang lain selain surga ada? Selain sarubu ada yang lain tak? Yang kali minta. Dijawab kembali oleh Rabi'ah, qultu huwa dzaka. Dijawab oleh Rabi'ah, hanya itu ya Rasul, hanya itu ya Nabi. Saya meminta kepada engkau bersama-sama nanti dengan engkau di dalam surga. Mata manonglah Nabi mendengarkan permintaan Rabi'ah. Hadisnya panjang gitu Bapak, itu simpulkan saja. Lalu dijawab oleh Nabi permintaan Rabi'ah. Qala fa'in 'ala nafsika bi kasratis sujud. Wahai Rabi'ah, bantulah dirimu banyak-banyak tunduk, banyak-banyak taat, banyak-banyak patuh kepada Allah dan Rasulnya. Banyak-banyak tunduk, patuh dan salat. Jangan tinggalkan. Kasrati sujud, banyak-banyak sujud. Berarti salat dan ruku. Ya, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu jawaban Nabi.
Dengan demikian jelas Ibu dan Bapak, dengan ayat dan hadis ini dapat kita pahami bahwa kalau kita ingin bahagia hidup dunia, bahagia nanti di akhirat, masuk surga bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para orang-orang yang benar, orang-orang mati syahid, dan orang-orang saleh dan orang-orang yang salehah, satu-satunya jalannya adalah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu kuncinya, taat. Cuman yang menjadi masalah ya Ibu dan Bapak, kalau menyambut taat ya, mengecekkan patuah gampang ya, murah wana. Yo Ibu, mengecekkan kata-kata patuah, kata-kata taat itu murah wana. Cuman bagi orang implementasinya, pelaksanaannya, pembuktiannya, dan pasti dia awak nan hadir kini itu Ibu dan Bapak lata masuk orang nampak tua, lata masuk orang taat, karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjamaah ke masjid, salat isya tadi berjamaah, kemudian nanti kita salat tarawih berjamaah, kemudian sunnah Nabi untuk kita salat tarawih sudah kita patuhi pada malam hari ini. Mudah-mudahan sampai selesai Ramadan tidak ada kita yang mes, tidak ada kita yang absen, walaupun hari hujan. Karena memang bulan Ramadan ini kita kenal dengan Zunubul Mustaghfirah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghapusan dosa. Makanya sangat rugi kita kalau tidak kita manfaatkan Ramadan ini dengan memaksimalkan ibadah kita. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak pasca Ramadan tahun yang lalu sampai nanti pasca Ramadan tahun sekarang itu kita bisa memelihara, bisa menjaga, bisa memaksimalkan ibadah kita. Ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini tetap kita kerjakan di luar Ramadan. Salat berjamaah kita usahakan di masjid atau di musala. Membaca Al-Quran jangan kita lupakan. Sekarang sudah malam yang berapa Ibu Bapak? 13, 12. Malam 13. Kalau orang puasa hari Sabtu malam nangkam balik. Artinya apa? Berarti sudah 13 juz Al-Quran paling kurang dibaca. Coba tunjuk tangan yang sudah menamatkan Al-Quran 13 juz sampai sekarang. Padahal Ibu dan Bapak kita sangat paham membaca Al-Quran itu satu huruf saja 10 kebaikan. Kalau dilipat gandakan dari 70 ya menjadi 70, ya dilipat gandakan lagi terhadap bulan Ramadan menjadi 700. Nah, persoalannya apa? Karena memang barangkali tidak dibiasakan. Hendaknya Ibu dan Bapak selama Ramadan ini paling kurang satu kali di bulan Ramadan ini tamat kita membaca Al-Quran paling kurang. Imam Syafi'i 62 kali, ada riwayat yang 70 kali selama bulan Ramadan tamat dia membaca Al-Quran. Baca rone Ibu dan Bapak, caranya mudah. Kapai sembahyang baca dua halaman, pulang sembahyang baca 2 halaman. Sampai halaman sehari.
Al-Quran ibu dan bapak 30 juz. 1 juz 10 lembar. Terkecuali juz terakhir 14 lembar. Ada pertanyaan saya kepada anak-anak yang anak sekolah. Tolong dijawab. Kalau dapat yang bahagia dia. Tapi sampai Anda belajar matematik. Kalau ini dulu dah ada paraja matematik loh. Paraja aljabar. Paraja berhitung. Ya dah. Ya. Aljabar kami paraja dulu berhitung matematik dah. Sekarang pertanyaan. Al-Quran 30 juz. 1 juz 10 lembar. Terkecuali juz terakhir 14 lembar. Pertanyaannya, berapa halaman Al-Quran itu? Berapa halamannya? Paling hilang dah anak-anak. Sudah rami. Sudah sekolah. Tapi hadiah. Siapa yang dapat? Cepat. Al-Quran 30 juz, 1 juz 10 lembar, terkecuali juz terakhir 14 lembar. Pertanyaannya, berapa halaman Al-Quran? Salah. Kan ada tunjuk tangan. Bara halaman no. Tak lembaran no do. Halaman no bara. 608. Udah dapat sampai subuh awak ngaji. Salah. Mau guru matematik, nak guru matematik sekolah. Diuji di tes guru matematik. Anak SMA, SMP. Salah. Di mana tak masalah apa ya kena? Sampai lagi ibu kita ada apa? Sebelum kamu udah balik. Pikir-pikir mana soal no. Al-Quran 30 juz. 1 juz 10 lembar. Terkecuali juz terakhir 14 lembar. Berapa halaman Al-Quran? Itu baru. Apa? 300 yang P. Itu Al-Quran Makkah itu lupa. Al-Quran awak. 600 yang P. 600 yang P tadi. Lain nak cek 600 yang P tadi. 300 yang P itu jadi dia. Kalau 600 yang P baru 2. Tapi kalau 608 tidak ada lagi. Jadi 600 yang P, ya. Bukan 608, ya, 600 yang B. Cari mana di rumah. Jadi Al-Quran dari Makkah ibu dan bapak dah ada bahasa sambung suali ada. Dah ada ayat yang bersambung no. Dari lembaran pertama, ya sana ayat 10 sampai terakhir, ya tetap ayatnya itu memang tak ada yang disambung ke belakang. Tetap satu ayat juga. Jadi yang mau dapat itu Quran dari Makkah itu tahun 2006. Ya orang nampai haji kan dapat Al-Quran, hadiah Al-Quran. Bagi ibu-ibu dan haji, tolonglah dicari Al-Quran itu ini baju ada orang nyampe tidak. Ya. Baiklah ibu dan bapak, mudah-mudahan ya untuk selanjutnya mari sama-sama kita tamatkan Al-Quran ini, membacanya selama bulan Ramadan ini. Karena kenapa ibu dan bapak? Ya, kita masing-masing kita nanti masuk ke dalam kubur atau
kita nanti ada kuburan kita masing-masing, ada makam kita masing-masing. Atau walaupun tidak ada makam, yang jelas kita pasti merasakan alam barzakh atau alam kubur. Ya. Walaupun awak dimakan di harimau, namun kita pasti merasakan alam barzakh atau alam kubur. Walaupun kita tenggelam di laut dan sebagainya, yang alam barzakh, alam kubur itu pasti kita rasakan. Kalau kita ada makam kita di kuburan kita, pasti kuburan kita itu gelap. Yo ibu-ibu, tarang kuburan awak atau kalam? Kalam kan? Kalau ingin ibu dan bapak kuburan awak tarang nanti, ya, ada suluh di dalam kubur awak. Kalau listrik kan bawa ke dalam kubur kan tak mungkin, ya. Ada suluh di kuburan awak nanti. Makanya sering-seringlah baca Al-Quran. Ayat Al-Quran yang kita baca itu nanti akan menerangi pusara awak. Walaupun pusara awak kalam, tapi awak acuk membaca Al-Quran, ya, tarang kuburan awak ibu dan bapak. Dan itu pasti bisa kita kerjakan, pasti bisa. Apalagi awak kurang bukit tinggi, apalagi orang bukit tinggi, orang Minang. Tak ada orang Minang pun yang pandai baca Quran. Ya. Jadi saya sibuk-sibuknya awak ibu dan bapak, Al-Quran itu harus itu baca. Ya. Ibu dan bapak, kemudian kita kembali kepada masalah taat tadi. Ya. Bulan Ramadan adalah taatun makbulah, ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu ketaatan kita ini harus kita jaga, kita pelihara. Ya. Ibu-ibu dan bapak, kita lanjutkan apa tanda-tandanya manusia yang taat. Apa tanda-tandanya manusia yang taat? Nabi kita mengatakan wa alamatu aslut ta'at salah satu asya. Tanda orang yang taat, tanda orang yang patuh, kata Nabi ada 3. Ya. Yang pertama al-khawfu, benar-benar takut kepada Allah. Yang kedua ar-raja'u, menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Yang ketiga al-hubbu, yang dicintai hanya Allah. Apabila ada yang 3 ini bagi kita ibu dan bapak, itu tandanya kita sudah taat. Kata Nabi, hadis sahih. Yang pertama, tanda orang yang taat itu al-khawfu, benar-benar takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah pasti tempatnya nanti di dalam surga. Baca surah An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang benar-benar takut kepada Allah dan bisa menguasai, mengendalikan hawa nafsunya, maka tempatnya nanti di dalam surga. Sebaliknya, fa amma man tagha wa asara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang durhaka, orang yang ingkar, orang yang suka berbuat maksiat, orang yang tak patuh kepada Allah dan Rasulnya, kemudian memperturutkan kehidupan di dunia, bermewah-mewah, bermegah-megah hidup di dunia, berfoya-foya di dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, pasti tempatnya di dalam neraka. Yang jelas ibu dan bapak, yang mengatakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lanjutkan apa tanda-tandanya manusia yang menggantungkan harapan kepada Allah. Yang kedua, tanda orang yang taat itu adalah ar-raja. Ar-raja, menggantungkan harapan hanya kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja kami minta tolong, kepada Engkau saja kami menyembah, kepada Engkau saja kami mengadu. Jadi tidak ada dukun-dukunan, tidak ada ramal-ramalan, tidak ada gelang-gelangan, tidak ada kalung-kalungan.
tidak ada jimat-jimatan. Benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak dipersekutukan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan Allah. Kalau dibawa mati, kalau disempat taubat, disempat istighfar, selagi rohnya belum sampai ke kerongkongan, Allah pasti mengampuni. Di Gunung Pak, orang yang tidak menggantungkan harapannya kepada Allah, menggantungkan harapan kepada kekuatan-kekuatan lain, berarti dia orang yang tidak taat. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang taat yang ketiga, al-hubbu, yang dicintai hanya Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakan hai Muhammad, jika kamu benar-benar cinta kepadaku, fattabi'uni, ikuti Rasul, ikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pasti mengampuni dosamu. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang kita cintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tiga itu, kita sudah termasuk orang yang taat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, biasanya kita ini kalau ada sesuatu yang kita takuti, pasti kita taat. Anak-anak kita ini kalau dia takut kepada orang tuanya, pasti dia patuh. Ya. Pasti dia patuh. Kita kalau takut kepada penguasa, pasti kita patuh kepada penguasa. Kalau takut akan Jokowi, pasti dia patuh akan Jokowi. Yo ibu-ibu. Tapi kalau tidak takut ibu Jokowi, ibu tidak patuh akan Jokowi. Itu biasanya begitu. Orang kalau takut dia kepada atasannya, pasti dia patuh kepada atasannya. Kemanakan kalau takut itu ke mamahnu, pasti kemanakan itu patuh ke mamahnu. Suami kalau takut ke bini, ya, pasti takut ke bini. Bini kalau takut ke laki, pasti lo takut lo ke laki. Itu biasanya. Tapi kalau nak takut dari ibu bapak, itulah senayan jadi. Jadi ibu dan bapak, kita lanjutkan. Tak pandang setiap hari ibu, ya sonol mau balik diri ke belum ini, tapi aku sekali kamu diambil kau, boleh sekali kau mau kamu diambil kau ibu dan bapak, walaupun nama orang taruh, dan mengaji kamu diambil kau. Jadi ibu dan bapak kita lanjutkan seperti lain. Tando-tando orang takut. Kau yang takut yang kepada Allah tando. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatul khauf at-tarkul maharim. Tanda orang yang takut itu adalah semua yang diharamkan Allah ditinggalkan. Lihat jangan. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang ini setan pun mengadu awak ibu bapak. Ya. Di haram hukumnya ribah, tagujiang orang. Haram hukumnya menfitnah, haram hukumnya hasad, pembini. Kadang-kadang bini itu orang. Jadi semua yang diharamkan Allah itu harus ditinggalkan. Kalau sudah mau kita meninggalkan yang diharamkan Allah, itu tanda takut kepada Allah. Ibu kalau awak dikurai itu parale, ibu-ibu kadang-kadang ya karena sudah mungkin karena dia udah banyak rumah kan, parale dah 5:30. Kemudian pulang parale, lagi ketubahan. Elok tu galak di rumah. Aku dan Sadi kadang-kadang.
Ya, pulang balik lebih hari. Ya, depai 5:30. Padahal balik itu sebenarnya kan sebalik lah kuliah. Tapi mungkin ibu 5 kali dulu masak, pulang masak sebagainya. Aku kesan gula ni, makanya tu pergi balik. Pulang balik maghrib lagi. Tiba di rumah galak tu boleh. Lah jamaah suri maghrib jom isya. Itu kita tinggalkan ibu-ibu dan bapa. Tak boleh seperti itu. Ya, sembahyang tak boleh kurang. Itu tandanya orang yang takut. Kemudian yang kedua, apa tandanya orang yang menggantungkan harapannya kepada Allah? Ya. Wa alamatul raja, tanda orang mengantung harapan kepada Allah, ar-raghbatu an ta'am. Ada kemauannya, ada keinginannya untuk patuh. Dinasihati oleh mamahnya, dinasihati oleh orang tuanya, diberitahu oleh gurunya, sembahyanglah hari bulan Ramadan, puasulah hari bulan Ramadan. Dikerjakannya dan diterimanya. Itu ada keinginan untuk patuh, untuk taat. Ini sudah kan ada pula orang yang dinasihati oleh mamahnya, dinasihati oleh orang tuanya. Ya, nana itu. Nambana disampaikan nana ini. Kenapa? Karena dia putus asa. Aku dosa mula banyak. Lama sak mata. Ambo pula masak mata. Bajudi yojo, mabuk yojo, sembahyang indah, puasa indah. Kadang-kadang bazina yolo. Jadi ini laku biasa. Ibu dan bapak, anak kita, keponakan kita, tetangga kita kalau ada seperti ini harus kita nasihati. Jangan bosan-bosan. Karena Allah mengatakan, tetapi panggil oleh Allah, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai orang yang putus asa, jangan putus asa terhadap nikmat Allah. Wahai orang yang melampaui batas, semuanya sudah dikerjakan, yang haram semuanya dilakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa dan kesalahan diampuni Allah. Dan dosa dan diampuni Allah di Allah. Itu perlu kita yakinkan kepada anak-anak awak. Kalau itu memang laku biasa, ya, saya pun tidak ada dan mampu ngarai, tidak ada dan minum baygon di orang dulu. Kalau nyo tanah sobat dosa terlanjur, Allah mengampuni. Sebab Allah innallaha yuhibbut tawabin. Allah sangat cinta kepada orang yang taubat. Tidak ada ayat yang mengatakan innallaha yuhibbul Islam. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah cinta kepada orang Islam. Tidak ada. Allah cinta kepada orang yang taubat, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yusabana pada taubat, ya, taubatan nasuha, taubat yang murni dan taubat sambalado. Jadi ini perlu kita yakini Bapak. Ya, karena memang kita ini banyak dosa. Ya. Nabi yang mengatakan, ya, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam manusia ini berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa taubat minta ampun kepada Allah. Ibu dan bapak, kita lanjutkan. Ya. Kemudian apa tanda-tandanya orang yang cinta kepada Allah? Nabi juga mengatakan wa alamatul hub, tanda orang yang cinta kepada Allah asyuku wal inabah. Ada kerinduannya untuk bertemu nanti di dalam surga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rindu nombor tamu do Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuktikan do ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan kita itu Bapak, awak berkeluarga. Ibu, kalau suami ibu ditugaskan ke Jakarta hari bulan Ramadan, apa perasaan ibu? Senang hati ibu atau enggak ibu hati ibu? Enggak hati ibu hati. Enggak senang hati dong. Dia tidak senang hati.
So ada orang bayi suaminya ke Jakarta, ya hari bulan Ramadan, hanya ditugaskan ke situ. Hanyalah, tidak pulang kan tidak ada. Di sana bebas bukit tinggi. Itu tidak dosok namanya. Tidak ada kerinduan ke suami. Hari raya tanggal 2 Mei awak hari raya. Insya Allah tu serentak ibu bapa. Aku suami ke Jakarta, baju tu Bali le, untuk raya tu Bali le, kue le. Kemudian ada kerinduan supaya suami sampai pulang. Itu samawar matanggo. Samawar. Ambo 6 tahun di pengadilan agama. Dan tinggi dah. Jawabannya Pak Karudi berubah aku 20 hari sehari. Ke tahun 1995 di pengadilan agama. Jadi ibu dan bapak bang minta cerai. Nah, maklum selain ibu dan bapak. Kalau nang padusi meminta ibu dan bapak hakim, itu sanang. Toko padusi. Tapi kalau laki-laki meminta dan namu padusi, itu lamu pekalu. Tapi kalau padusi meminta, apa kecakin? Bagi yakin kalau laki-laki itu awak laki-laki itu sama lu mana? Banyak ada rambut panjang semua. Lah. Lihat setuju. Alah, paling lama sidang 3 kali. 3 kali sidang. Tapi kalau dan polisi nama minta, itu yo. Tak mudah hakim menerima. Boleh kalau dua anak. Dan tak jale seno ka batang buah. Ya. Jadi ibu dan bapak, awak dalam keluarga, kalau memang suami awak atau sebaliknya, kawinan apa-apa, istri ditugaskan ke Jakarta hari bulan Ramadan, siapa yang memasak sahur, ya. Biasanya sahur tu jagono bacubi atau mau ke jago. Bagi cia dulu mau ke Jago. Akhirnya pulang rumah ke Jakarta. Apa perasaan? Awak memasak sahur. Kalau lain ibu adik lain rindu bahwa suami capek pulang, itu tanda samawar matanggo, sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau sanang lo hati suami biasalah bayi di Jakarta. Aku bebas lu di tinggi. Tak boleh sih lain. Aduh, tak ada lagi kerinduan. Berarti sok rumah tangga tak ada. Tak ada hak. Ya. Hak tu bahasa Arab tapi lah bahasa awak. Hak tu cinta, rasa cinta. Sok rasa rindu. Jadi ibu apa? Kalau rasa cinta, ya, hubungan rasa cinta ini sudah ada dan dulu ibu apa? Ya, kalau rasa cinta itu lah mendalam di hati mati, di mata butuh. Carilah yang lain apa namun. Itu kalau rasa cinta, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ibu dan bapak, ya, itu tanda-tanda orang yang takut, tanda-tanda orang yang mengantungkan harapan kepada Allah, dan tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu dan bapak, ya, kamu minta maaf karena terlalu panjang mungkin pengajian awak. Ya sono 5 ini yang mengaji Ramadan go. Tapi karena ambo masa kali belum kemarin baru, ya. Izinkan ambo menggunakan waktu agak panjang. Untuk itu kalau ada kata-kata ambo dan tak pada tampaknya suara ambo kare
karena nama orang kare. Ya. Kalau orang bahasa Inggris mengatakan heart itu artinya kare. Ya. Man orang, jadi orang kare. Aspayo ada mirip jo nama orang timur, jadi sisipan E. So, orang tua aku karena dulu di Caltech. Ya. Ini tambah STM. Minggu aku memang guru STM lo, mantan kepala STM, ya, STM Muhammadiyah. Ya, aku anak aku di situ, si Zikra. Jadi guna apa karena suara kare, tapi ada ujuan belakang. Taib nama apa aku. Jadi har deman taib kurang nang kare tapi elok. Mudah-mudahan itu guna apa aku saja udah menilai diri aku. Ya, pada memang kare aku mohon reda maaf. Ya fa'tadiru ya bil absar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari yang mana dapat kita ambil kesimpulan pengajian malam ini. Yang pertama, sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Yang kedua, taat kepada Allah. Itu yang bisa kita bawa pulang. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjut saja ke salat tarawih. Tapi sebelumnya ada pemberitahuan yaitu infak yang terkumpul malam ini yaitu Rp336.000 dan anak yatim Rp310.000. Baiklah bapak ibu, saya sebagai pembicara, kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.